Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Reza Elpina, rekan saya Lutfia Alpasabina, Nur Aziza Petriasari, Tia Rizkia, dan Habib Mustafa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu API. API adalah singkatan Application Programming Interface. API sendiri merupakan interface yang dapat menghubungkan suatu aplikasi dengan aplikasi lainnya. Dengan kata lain, peran API adalah sebagai perantara antara berbagai aplikasi berbeda, baik dalam suatu platform yang sama ataupun lintas platform. Selanjutnya, shortcode. Shortcode adalah suatu pernyataan yang ditulis dalam bahasa pemrograman komputer dan bisa terbaca oleh manusia. Menurut laman itbu.ac.id, kode sumber tersebut biasanya disimpan dalam suatu berkas teks atau bisa juga ditampilkan dalam wujud cuplikan kode yang dicetak pada buku atau media lainnya. Jenis-jenis shortcode. CPP jenis shortcode kode berbahasa C++, C jenis file shortcode berbahasa C, H jenis file header short kode berbahasa C merupakan file yang berisi keterangan variabel dalam shortcode C++. CLS jenis file shortcode dalam kelas biasanya ditulis menggunakan bahasa C. Java jenis file shortcode bahasa Java. SLN jenis file shortcode dari solution yang digenerate oleh program MS Visual Studio berisi konfigurasi proyek. HTML jenis file shortcode halaman web. PHP jenis file shortcode dari program Basket situs web yang ditulis dalam bahasa PHP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfia Alpasabina yang akan membacakan presentasi selanjutnya. Pengertian HTTP. HTTP adalah protokol jaringan lapisan aplikasi atau application layer yang dikembangkan untuk membantu proses transfer antar komputer. Protokol ini berguna untuk mentransfer informasi seperti dokumen, file, gambar, dan video antar komputer. Fungsi HTTP. Fungsi HTTP yaitu mengatur format dan bagaimana data ditransmisikan. HTTP juga berfungsi untuk mengatur bagaimana web server dan browser memproses berbagai macam perintah yang masuk. Data yang diproses menggunakan HTTPS akan dienkripsi terlebih dahulu. Cara ini bertujuan menghalangi hacker atau user yang mencoba mencuri atau memata-matai proses pertukaran data yang sedang berlangsung. Data yang tidak dienkripsi akan lebih mudah dibaca dan tentu saja itu akan merugikan apalagi data tersebut merupakan data penting seperti username, password, PIN, identitas pribadi, dan lain sebagainya. Postman. Postman adalah sebuah aplikasi yang berfungsi sebagai REST client untuk uji coba REST API. Postman biasa digunakan oleh developer pembuat API sebagai tools untuk menguji API yang telah mereka buat. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Rizkia Brilianti. Di sini saya akan menjelaskan penampilan web. Pertama, saya akan membuka XAMPP. Setelah itu kita nyalakan Apache. Yang kedua, kita nyalakan MySQL. Setelah menyalakan Apache dan MySQL, saya akan membuka tampilan web. Ini adalah tampilan web pendaftaran siswa. Di sini kita bisa menginput from input data siswa, ada NIS, nama, alamat, jurusan.
saya akan coba menginput NIS 125476, nama Satria, alamat Jakarta Utara, jurusan kita bisa pilih IPA atau IPS, saya pilih IPS, lalu kita simpan. Ketika simpan data sukses, kita klik OK. Maka data yang sudah saya buat tadi sudah terdaftar di daftar siswa di nomor 1 dengan NIS 125476, nama Satria, alamat Jakarta Utara, jurusan IPS. Saya akan mencoba lagi. Masukkan NIS 453214, nama Kaila, alamat Bekasi, jurusan saya akan memilih jurusan IPS. Lalu simpan kembali. Maka di tabel daftar siswa akan bertambah dengan data yang tadi saya sudah buat dengan NIS 453214, nama Kaila, alamat Bekasi, jurusan IPS. Lalu saya akan mencoba lagi. NIS 43215, nama Fikri, alamat Bojonggede, jurusan saya pilih jurusan IPA. Dan saya akan mengklik reset. Ketika saya mengklik reset, maka data yang sudah saya input akan menghilang. Selanjutnya saya akan menjelaskan dengan menu edit. Di sini saya akan mengedit dengan NIS 453214, nama Kaila, alamat Bekasi, jurusan IPS. Kita edit. Di sini sudah ada datanya. Kita edit dengan nama Atun, dan kita pilih jurusan IPA. Lalu kita simpan kembali. Edit data sudah sukses, kita klik OK. Maka data akan berubah dengan sendirinya dengan NIS 453214 dengan nama yang tadi sudah kita edit, Atun, alamat Bekasi, dan jurusan IPA. Selanjutnya saya akan menjelaskan menu hapus. Sini saya akan menghapus dengan NIS 125476, nama Satria, alamat Jakarta Utara, jurusan IPS. Kita klik hapus. Di sini ada tulisan apakah yakin ingin menghapus data ini. Jika Anda belum yakin, maka bisa klik batal. Kita coba lagi klik hapus. Nah, apakah yakin ingin menghapus data ini? Jika Anda sudah yakin, langsung klik OK. Hapus data sudah sukses. Oke. Maka data yang tadi sudah terhapus. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aziza Fetriasari. Berikut source code dari
website kami dengan koneksi database ke servernya localhost dan database dengan nama db_crud. Di sini kami menggunakan template dari Bootstrap. Dari sini dan menggunakan card form untuk mengisi data dan tabel untuk menampilkan data. Dengan card form dengan card header, background primary, dan teksnya warna putih. Metodenya post. Lalu di card form ini ada NIS, nama, alamat, dan jurusan dengan option IPA dan IPS. Lalu akan ada tombol submit untuk menyimpan dan reset. Di bawahnya ada tabel menampilkan data dari yang disimpan di card form tadi. Tabel ini berisi nomor, NIS, nama, alamat, jurusan, dan aksi. Aksi ini yaitu ada edit dan hapus. Jika tombol simpan atau submit diklik, maka akan menggunakan metode post, simpan. Jika data akan diedit atau disimpan baru akan menggunakan metode get, edit. Data akan diedit, koneksi akan mengupdate dari tabel siswa, di mana ID siswa yaitu data yang akan kita edit tadi. Jika edit sukses, akan muncul tulisan edit data sukses. Jika gagal, akan muncul tulisan edit data gagal. Dan data akan disimpan baru. Itu koneksi akan memasukkan dari ke tabel siswa dan menggunakan metode post. Jika simpan sukses, akan muncul tulisan simpan data sukses. Jika gagal, tulisan simpan data gagal. Lalu jika ini pengujian, jika tombol edit hapus diklik dengan metode get. Pengujian jika edit data dengan metode get, ininya edit, menampilkan data yang akan diedit dengan select from, memilih dari tabel siswa di mana ID siswa sama dengan ID dari data yang kita ambil, yang ditampilkan. Jika data ditemukan, maka data ditampung ke dalam variabel NIS akan menampung data NIS, dan seterusnya. Variabel nama akan menampung data nama, variabel alamat akan menampung data alamat, variabel jurusan akan menampung data jurusan. Jika kita ingin menghapus data, koneksi server akan menghapus dari tabel siswa di mana ID siswa yaitu ID yang kita pilih, dan hapus data sukses. Berikut database kami dengan nama database db_crud dengan satu tabel yaitu T siswa. Di T siswa ini ada ID siswa sebagai primary key. Ini ekstranya auto increment dengan tipe integer 11. Dengan NIS,
varchar 9, nama varchar 100, alamat varchar 128, jurusan varchar 50. Ya, sebelumnya telah dijelaskan oleh teman-teman saya, dan di sini saya akan menjelaskan pada bagian Postman, karena dari code atau source yang kita buat itu kita akan uji di Postman. Kita buka Postman. Nah, seperti ini tampilan dari Postman. Nah, kita belum mengujinya ya. Kita klik tanda plus dulu. Nah, di sini ada enter request URL. Nah, di sini nanti kita akan mengisikan alamat URL yaitu yang akan kita uji. Kita akan mendapatkannya dengan membuka browser ya. Nah, di sini. Oke, kita kembali lagi ke Postman. Kita pastekan di sini. Dan kita send dengan metode get. Kita di sini akan melakukan metode get ya. Metode get itu untuk menyediakan akses baca pada sumber daya yang disediakan. Contohnya kita akan membuka daftar siswa ini ya. Sebelumnya tadi setelah kita lihat, kita langsung send saja. Oke, seperti ini tampilannya. Dan jika kalian ingin melihat satu nama saja atau satu address bar saja, kalian bisa menulis di belakang daftar ini tambah tanda tanya ID sama dengan kita akan mencari ID-nya. Coba misalnya Joni ya, 221122. Kita send. Nah, ini Joni ya. Hanya satu, Joni. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan metode post digunakan untuk mengirimkan data baru dari klien ke server. Nah, kita hapus dulu sampai daftar. Oops. Dan selanjutnya kita pilih body yang oke, selanjutnya pilih yang ini ya, X www form Aaron code. Kita mengisikan key dan value-nya itu sesuai dengan isi tabel ya, seperti ID, nama, alamat, dan jurusan. Kita tulis ID, nama, alamat, dan jurusan. Kita tambahkan semisal ID-nya 57272 dengan nama Pedro, alamatnya Cikarang, jurusannya kita pakai IPS saja, IPS, dan kita ubah, pindahkan ke post, lalu klik send. Oke, ini Pedro sudah tersedia di sini. Nah, sudah kita tambahkan. Jika ingin kalian melihat data keseluruhannya, kita kembalikan lagi ke metode get. Lalu kalian klik.
kita cari Pedro itu, nah ini ya, Pedro ini ya udah tersedia di sini. Dan selanjutnya kita akan melakukan metode put, digunakan untuk memperbarui data yang telah ada. Jadi di sini kita akan memperbarui data ya. Di sini ada Pedro, kita ganti namanya dengan Sofyan. Ini kita ubah ke put. Oke. Lalu kita pilih send. Oke, di sini Pedro sudah berubah namanya ya menjadi Sofyan. Dan kita akan melihat data keseluruhannya. Kita kembalikan lagi ke get. Oke, kita lihat. Oh ya, di sini sudah berubah ya dengan nama Sofyan. Ini sudah memperbarui datanya lagi. Dan selanjutnya kita akan melakukan metode selanjutnya, yaitu delete. Metode delete ini digunakan untuk menghapus data yang telah ada di server ya. Jadi kita melakukan delete. Sini Sofyan kita delete. Oke, status sukses ya. Coba kita cek kembali apakah nama Sofyan itu masih ada. Kita lihat data keseluruhan saja ya. Kita cek. Sofyan sudah tidak ada ya. Oke, selanjutnya kita coba akan menghapus lagi Joni. Kita hapus ya. Kita tulis ID-nya sesuai ya. Joni. Jurusannya masih sama IPS. Kita delete ya. Joni kita delete. Oke, status sukses. Kita cek kembali di metode get. Joni sudah tidak ada ya. Oke, coba kita lihat di